Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, bagus. Amin. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita mau sekolah minggu sama-sama ya. Hari ini Kak Angel ditemani sama Kak Lydia. Shalom. Oh, sekarang Kak ya. Biasanya Tante Lydia. Iya, biar tampil muda gitu ya. 5 tahun lebih muda. Haleluya. Terus Kak Angel, Kak Lydia juga ditemani sama Kak Vera. Shalom Kak Vera. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Ya, semuanya sudah siap ya? Yuk semuanya, Kak Angel aja semuanya buat bangkit berdiri yuk. Ambil sikap yang baik, kita mau datang sama Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan sudah menyertai kami Tuhan sampai saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, memuji Engkau karena memang hanya Engkau Tuhan. Tuhan kami yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan di setiap rumah-rumah kami Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau lihat hati kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, sudah siap ya buat memuji Tuhan ya? Siap dong Kak, Kita mau pastinya, nyanyi Kak. apa nih Kak Lydia? Hari ini harinya Tuhan. Ya, yuk kita mau sama-sama ya, tetap berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Ya,
kita percaya ya kalau semua hari itu harinya Tuhan ya. Jadi setiap hari apapun itu kita harus bersyukur, kita harus bahagia. Betul banget. Sekarang kita mau nyanyi apa nih Kak Lydia? Aku bahagia dong. Yuk sekarang kita semua bahagia ya. Yuk kita mau nyanyi Aku Bahagia ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku, angkat sakitku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Lagi aku bahagia ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Amin. Yes. Percaya ya, kita percaya kalau Tuhan udah angkat dosa kita, Tuhan angkat ketakutan kita, Tuhan juga yang angkat sakit kita. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya boleh duduk, tapi yang manis ya duduknya ya, yang sopan karena kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyi Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Engkau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Nanti kali dia yang pimpin dalam doa. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk kita berdoa pada Tuhan, ya. Bapa kami yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau Bapa kami yang baik yang selalu ada buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh untuk beribadah sekolah minggu pagi ini. Dan kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri buat masing-masing kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan dan juga menyembah Engkau. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, juga guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar nanti, Roh Kudus juga memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo, shalom adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Ya, semuanya sehat semua? Semua bersuka cita ya? Oke, hari ini Kak Ferry akan bawakan firman Tuhan ya, yang Kak Ferry ambil dari sebuah kisah di dalam Alkitab. Ya, kisah ini ada di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai yang ke-28 ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri kisahnya. Ya, kisahnya menceritakan tentang Raja Salomo dan 2 orang ibu ya. Nanti kalian bisa baca kisahnya ya. Oke, Kak Ferry akan ceritakan kisahnya ya. Jadi tokoh yang terlibat dalam cerita ini adalah Raja Salomo ya, dan ada 2 orang ibu ya yang sedang memperebutkan seorang bayi. Nah, jadi Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud, raja dari Israel ya. Nah, Raja Salomo menjabat sebagai raja ketika usianya masih terbilang cukup muda ya, dan ketika itu Israel adalah negara yang besar ya. Israel berada di masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Daud, ayah dari Raja Salomo ya. Jadi Raja Salomo harus menggantikan kedudukan ayahnya karena Raja Daud sudah meninggal dunia, maka Salomo harus menggantikan kedudukan Raja Daud sebagai Raja Israel. Nah, ketika itu Salomo meminta hikmat pada Tuhan ya. Jadi ceritanya
setelah Salomo mempersembahkan korban untuk Tuhan di Gibeon, ya, Salomo bermimpi. Ya, Salomo bermimpi dia didatangi oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan menawarkan kepada Salomo, ya, Salomo anakku, ya, kamu kepingin apa, gitu ya, kira-kira yang kamu perlukan apa sih, gitu ya. Dan Salomo bilang, Tuhan, aku ini nggak bisa Tuhan mimpin bangsa Israel, bangsa yang begitu besar. Aku butuh hikmat yang dari Tuhan, ya, karena kalau aku nggak dikasih hikmat, ya, aku akan kesulitan ya Tuhan mimpin bangsa yang besar seperti ini. Ya, akhirnya Tuhan kasih Salomo hikmat untuk memimpin orang Israel, ya. Dan bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan, tapi Tuhan juga menambahkan hal lainnya kepada Salomo, ya, kekayaan, ya, kesuksesan, ya, itu semuanya ditambahkan pada Salomo, ya. Nah, singkat cerita, ya, ketika pada awal masa pemerintahannya, ya, ada suatu kasus, ya, ada suatu kejadian. Pada suatu hari ada dua orang ibu datang menghadap Raja Salomo, ya, sebut aja ada ibu A dan ibu B, gitu ya. Ada dua orang ibu A dan ibu B, ya. Ibu A dan ibu B ini sama-sama melahirkan anak dalam waktu yang berdekatan, ya. Jadi ibu A atau ibu pertama ini melahirkan anak duluan, ya. Kemudian 3 hari selanjutnya ibu B atau ibu yang kedua ini melahirkan anaknya juga, ya. Dan mereka ini tinggal dalam satu rumah, ya. Mereka tinggal bersama di dalam satu rumah. Nah, kemudian ibu A ini bercerita, ya. Ibu A bercerita kepada raja, ya, ibu B, ya, ini menukar bayi, ya, menukar bayiku, ya. Jadi suatu kali aku ini sedang tertidur, ya, dan aku sedang tertidur dan anakku ini ada dalam pangkuanku, ada dalam dekapanku ketika aku sedang tidur, ya. Nah, si ibu B ini, ya, dia ini nggak sengaja, ya, dia ketika dia tidur anaknya tertindih, akhirnya anak ibu B ini meninggal, ya. Nah, ibu A juga berkata, Raja, ya, ibu B ini menukar anakku, itu, ya. Jadi anakku diambil sama ibu B dan ditukar dengan anaknya yang sudah mati, ya. Ketika aku bangun pagi-pagi, ya, ternyata aku mendapati bahwa, oh, bayi yang ada di dalam dekapanku sudah mati, gitu ya. Tapi setelah aku amati, loh, ini bukan bayiku, ini bukan anakku, ya. Ya, dan aku tahu ini adalah anak dari ibu B itu, ya. Nah, kemudian ibu B juga menyanggah perkataan ibu A ini. Ibu B berkata, bukan Raja, ya, bukan anakku yang mati, ya, tapi memang anak ibu A ini yang mati, ya, anakku masih hidup, ini adalah anakku, ya. Ibu B berkata seperti itu, ya. Nah, ibu A juga nggak terima, ya. Ibu A juga bersikeras ngomong pada raja, bukan, ya, anakmu lah yang mati, ya, itu adalah anakku yang masih hidup, ya. Nah, jadi ibu A dan ibu B ini bertengkar di hadapan Raja Salomo, ya. Dan Raja Salomo, ya, bingung karena Raja Salomo harus memutuskan ini, ya, kira-kira nih bayi yang masih hidup adalah anak dari ibu A atau anak dari ibu B, ya. Nah, tapi ingat, ya, seperti yang Kak Ferry katakan di awal tadi, ya, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo karena Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, ya. Akhirnya Raja Salomo berkata kepada pengawalnya, kepada prajuritnya, tolong ambilkan aku sebuah pedang, ya. Nah, ibu A sama ibu B udah kaget nih, wah, mengambil pedang untuk apa kira-kira, gitu, ya. Nah, kemudian si Raja Salomo berkata, ya, sekarang, ya, bagi bayi itu menjadi 2, ya. Ya, jadi bayi itu dibelah, ya, jadi 2, ya. Sebagian yang separuh untuk ibu A dan separuhnya lagi untuk ibu B, ya. Nah, kemudian ibu A berkata, ya, jangan Raja, jangan apa-apakan anak itu, jangan apa-apakan bayi itu, ya, kasihan, ya, biarkan bayi itu hidup, sudah nggak apa-apa, bayinya itu untuk ibu B aja nggak apa-apa, tapi jangan dibunuh bayinya, ya. Nah, beda halnya dengan ibu A, ya. Ibu B justru berkata, nggak apa-apa Raja, ya, supaya adil, ya. Jadi biar bayi itu dibagi
jadi 2. Jadi ibu A dapat separuh, aku dapat separuh, ya. Jadi adil, ya. Nah, dari situ Raja Salomo tahu, ya, oh ternyata ibu dari bayi yang asli adalah ibu A atau ibu yang pertama tadi, ya, karena ibu A tadi tidak rela kalau anaknya dibunuh, kalau anaknya meninggal. Ibu A tidak rela, ya, jadi ibu A lebih rela menyerahkan anaknya ke ibu B, tapi anaknya tetap hidup, ya. Dari situ Raja Salomo tahu, oh betul, ya, bahwa seorang ibu pasti mengasihi anaknya, seorang ibu pasti mengasihi bayinya, ya. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk anak-anaknya, ya. Sehingga Raja Salomo berkata, oke, berikan bayi itu pada ibu A, ya, karena dia adalah ibu yang asli, dia adalah ibu yang sesungguhnya, ya. Dan ibu B ini, ya, telah menukar bayi ibu A, ya. Nah, adik-adik, ya, dari cerita ini, ya, kita bisa belajar ini beberapa hal dari kisah Raja Salomo ini, ya. Yang pertama, ya, kita ini perlu hikmat yang daripada Tuhan, ya. Nah, mungkin adik-adik sebagai pelajar atau sebagai anak sekolah, ya, adik-adik juga perlu hikmat loh dari Tuhan, ya. Mungkin ketika kalian ada ulangan atau ada tes, ya, kalian sudah belajar ini dan kalian merasa kalian pintar nih, kalian bisa ini, ya. Tapi jangan lupa, ya, pintar saja itu nggak cukup, ya. Kita perlu hikmat yang daripada Tuhan, ya. Nah, demikian juga dengan orang tua kita, ya, papa mama kita yang bekerja, ya, papa mama kita yang di rumah merawat anak-anak, mengurus keluarga, ya, juga perlu hikmat, gitu, ya. Karena itu tadi, ya, kecerdasan atau kepintaran, kekayaan, ya, itu nggak cukup kalau seseorang itu nggak punya hikmat, ya. Itu sebabnya kita perlu minta hikmat juga yang daripada Tuhan, ya. Jadi adik-adik ketika adik-adik berdoa, ya, jangan hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku minta kepandaian, atau aku minta kepintaran, atau aku minta kesuksesan, keberhasilan. Ya, nggak cukup adik-adik, ya. Kita harus minta hikmat yang daripada Tuhan, ya, karena kitab Amsal mengatakan permulaan segala pengetahuan adalah hikmat, ya. Oke, adik-adik, kita buka, ya, Amsal 1 ayat yang ke-7, itu adalah ayat hafalan kita, ya. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, ya. Oke, ya, kita ulangi sekali lagi. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, ya, adik-adik bisa hafalin, ya. Ya, kalau adik-adik sudah hafal, ya, nanti adik-adik bisa ngomong ke orang tuanya, ya, Pak, Mah, aku sudah hafal, ya. Adik-adik hafalin di hadapan orang tuanya masing-masing, ya. Oke, firman Tuhan yang akan Kak Ferry bagikan, cukup sekian, ya. Intinya adalah, ya, kita sebagai anak-anak, ya, mungkin adik-adik saat ini posisinya masih anak-anak, anak sekolah, ya, perlu hikmat yang daripada Tuhan, ya. Suatu saat nanti ketika adik-adik juga sudah dewasa, ya, adik-adik bekerja, ya, adik-adik perlu hikmat yang daripada Tuhan, ya. Jadi dalam segala keadaan, dalam segala situasi, ya, kita perlu hikmat yang daripada Tuhan, karena hikmat yang daripada Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan kita, ya. Oke, adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, supaya kita bisa berkonsentrasi untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebuah kisah dari Raja Salomo. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga memiliki hikmat Tuhan, karena kami tahu Tuhan, segalanya Tuhan tidak berguna jika kami tidak memiliki hikmat. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami minta supaya hikmat yang daripada Tuhan itu dikaruniakan, dianugerahkan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengarkan, dan kami percaya firman-Mu itu akan menjadi rema buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang mari kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dah.